Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja. Sekarang pada kesempatan ini akan menjelaskan kaidah pencacahan matematika wajib kelas 12 IPA dan IPS. Oke, nah di sini kita diawali dengan materi aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, ada contohnya. Banyak bilangan terdiri dari 3 angka berbeda dari lebih dari 200 yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 9 adalah. Nah, di sini sudah ada 3 kolom ya. Ada 3 kotak yang sudah saya buatkan. Isinya N satunya 5, N 2-nya 5, N 3-nya 4. Oke, kita langsung aja dari mana? Kita akan tentukan N 1-nya dulu ya. Oke, sebentar. N1 di sini ya. N1-nya di sini boleh kita hitung angka yang sesuai soal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Ya, ada 6. Nah, rumusnya 6 dikurang 1 ya sama dengan 5. Makanya jawabannya 5. Jadi satunya itu sudah rumusnya. Berikutnya yang N2-nya. N2-nya ada kata-kata lebih dari 200. Nah, sekarang 200-nya kita ajak. Berarti anggap aja ini tambahkan nolnya 2 ya. 200, 300, 500, 700, 900 ya. Terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 9 ya. Sama dengan ada berapa angka di sini? Ada 5. 5 angka ya. Nah, berarti N2-nya adalah 5. Nah, sekarang yang N3. N3 itu rumusnya N2 dikurang 1. Kalau N2-nya 5, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. N3-nya adalah 4. Caranya kita tinggal mengalihkan 5 kali 5. Ya. 5 kali 5 kali 4 ya. Tinggal dikalikan 5 kali 5 25, 25 kali 4 sama dengan 100. Berarti jawabannya adalah 100 cara. Ya, 3 kotak. Oke, berikutnya yang B ya. Yang B di sini adalah kita masuk ke permutasi. Nah, pertama kita bahas yang faktorial ya. Ada rumusnya di sini, kita langsung masuk ke contoh. Faktorial di sini adalah simbolnya seperti tanda seru gini ya, N faktorial. Nah, ada contohnya 4 faktorial sama dengan berarti 4 yang sesuai rumusnya 4 dikali N dikurang 1, berarti 4 dikurang 1 dikali 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Mundur ya, 4, 3, 2, 1. Ya, tinggal dijumlahkan ya, dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, totalnya adalah 24. Nah, kalau masih bingung juga, di sini ada cara cepatnya, 4 faktorial, angkanya 4. Tinggal hitung mundur aja, 4, 3, 2, 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya, dikalikan berarti hasilnya adalah 24. Berarti gimana kalau misalkan 5 faktorial? Berarti kalau 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 terus sampai ke 1. Gitu. Berikutnya nomor B. 4 faktorial per 3 faktorial. Nah, boleh kita jabarkan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 ya. Tinggal dicoret sama dengan 4. Atau boleh juga gini, 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial berhentinya di sini? Karena di bawahnya ada 3 faktorial, tinggal kita coret sama dengan 4. Berikutnya masih permutasi. Nah, di sini masuk ke permutasi N unsur. Jadi permutasi di sini adalah urutan atau susunan dari N unsur yang dinotasikan dengan P, N, R. Rumusnya adalah P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Ya, langsung masuk ke contoh. Berapa banyaknya cara yang dapat disusun dari perwakilan kelas yang terdiri dari 8 orang yang akan dibentuk ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kalau permutasi ini contoh soalnya dia lebih urutan.
Nah, dilihat dari sini, ini kan urutan dari pengurus OSIS ya. Ada ketua, ada wakil, sekretaris, sama bendahara. Nah, N-nya sini berapa? Jadi di sini N-nya itu pasti lebih besar dari R. Ya, N di sini adalah 8. N-nya 8. R-nya berapa? R-nya 4. Dari mana? Ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ada 4. Ya, ada 4. Berarti, nah, P, N-nya 8, P-nya 4. Sesuai sama rumusnya, N faktorial berarti 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. Ya, dijabarkan 8 faktorial per 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4, 3, 2, 1 coret. 4, 3, 2, 1 coret. Tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5. Totalnya adalah 86. Atau boleh seperti ini, 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 4 faktorial. Kenapa berhenti di faktorial? Karena di bawahnya ada 4 faktorial. Tinggal coret ya. Tinggal kita kali. 8, 7, 6, maaf ini kurang 5 ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Tinggal dikalikan, jawabannya adalah 86. Berikutnya masih dalam permutasi ya, lanjutannya. Di sini permutasi beberapa unsur ya. Berarti biasanya beberapa unsur itu menggunakan kata. Di sini ada kata paman. Tentukan banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari unsur huruf kata paman. Nah, N-nya di sini adalah 5. Kenapa 5? Ada kata paman tuh 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Berarti N-nya adalah 5. Berikutnya, P di sini 1. Kenapa? Dari kata paman, P-nya memang cuma 1. Lalu A-nya. Dari kata paman, A-nya ada 2. Berikutnya, M-nya sama dengan 1. Memang sama 1 kan M-nya. Berikutnya, N-nya. N-nya juga 1. N-nya 1. Yang kita akan ambil adalah unsurnya yang lebih dari 1. Berarti hanya A aja. Ini. Hanya A aja yang berjumlah 2. Unsur yang sama. Ya, berarti P sama dengan 5 faktorial dari N di sini ya. 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan, tinggal dijabarkan 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Coret berarti 5 kali 4 kali 3. Jawabannya adalah 60. Ya. Ini misalkan ada lagi huruf, misalkan huruf lain misalkan yang berjumlah 3. Berjumlah 3. Di sini misalkan ada huruf O sama dengan 3. Berarti O di sini nanti tinggal dikalikan ke sini. 2 faktorial dikali 3 faktorial. Di bawah sini tinggal tambahin aja. Yang pasti diambilnya yang lebih dari 1 gitu. Berikutnya kita masih di permutasi, namanya permutasi siklik. Permutasi siklik ini kalau dilihat dari contoh soalnya dia lebih ke lingkaran ya, namanya siklik lingkaran, membundar atau misalkan sedang rapat ya. Kayak contoh seperti ini, ada 6 orang mengadakan rapat, mereka duduk menghadap sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mereka menempati kursi yang disusun lingkar itu? Nah, rumusnya ya. Nah, P siklik ya, rumusnya adalah N faktorial per N sama dengan N dikurang 1 ya. Karena ada 6 orang berarti langsung aja 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 faktorial. 6 dikurang 1 kan 5. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah tinggal dihitung, dikalikan berapa jawabannya. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 berarti 100. Oke, berikutnya kita masuk yang kombinasi ya. Kombinasi di sini adalah susunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya. Tadi kan kalau permutasi
dilihatnya dari urutannya ya. Contohnya misalkan dari urutan kepengurusan tadi kan ada contoh soal kepengurusan OSIS. Jadi ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Di sini kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Ya. Nah, inilah rumusnya ya. Sedikit hampir sama, cuman ada penambahan di sini dikali R faktorial ya. Cuman di sini simbolnya C ya, kombinasi. Jadi kan kalau permutasi P. Langsung kita masuk ke contoh. Dari 10 siswa yang mendaftar, dari 10 siswa yang mendaftar, 10 orang, maaf ya, bukannya siswa, 10 orang. 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukanlah banyak cara untuk memilih ke-6 orang tersebut. Nah, di sini C ya, kombinasi. N-nya 10 dari sini. Jadi si N-nya itu pasti lebih besar dari R. Sama kayak permutasi ya, rumusnya ya. Jadi N-nya itu adalah 10 ya, karena 10 orang yang mendaftar. Nah, akan diterimanya hanya 6 orang, berarti R-nya adalah 6. Ya, berikutnya berarti N faktorial, 10 faktorial per N dikurang R. 10 kurang 6 dikali R-nya, R-nya 6 faktorial. 10 faktorial per 10 kurang 6, 4 faktorial dikali 6 faktorial. Tinggal dijabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kita berhenti di 6. Kenapa di 6? Karena di bawahnya, di penyebutnya ada 6 faktorial, dia bisa kita coret. Terus yang 4 faktorial dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret 6 faktorial, 6 faktorial. 4 boleh kita coret sama 8 ya. Berarti sisanya 2. 3 kita coret sama 9 ya. Berarti sini 3. 2 sama 10 berarti 5. Tinggal dikali saja. 5 kali 3 kali 2 kali 7 sama dengan 210 jam. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.